Penilaian dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai keterampilan berbahasa seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, penilaian juga mencakup kemampuan siswa dalam mengapresiasi dan menciptakan karya sastra. Hasil penilaian sangat penting untuk memberi umpan balik, baik kepada siswa maupun guru, guna meningkatkan proses belajar mengajar. Kedua, kita akan melihat aspek-aspek yang dinilai. Secara umum, penilaian dibagi menjadi dua aspek besar, yaitu aspek bahasa dan aspek sastra. Untuk aspek bahasa, kita menilai keterampilan, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Misalnya, siswa harus mampu memahami informasi lisan, menyampaikan pendapat dengan jelas, membaca pemahaman, serta menulis teks dengan struktur dan ejaan yang benar. Sementara itu, pada aspek sastra, penilaian mencakup kemampuan siswa dalam mengapresiasi cerita rakyat, puisi, fabel, dan pantun. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu mengapresiasikan diri melalui karya sastra yang sederhana. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang teknik dan instrumen penilaian. Jadi, dalam pelaksanaannya, penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, tes tertulis, seperti soal uraian, isian, dan pilihan ganda, untuk menilai pemahaman siswa terhadap bacaan dan penggunaan kaidah bahasa. Terus yang kedua, tes lisan, seperti wawancara, menceritakan kembali, dan presentasi lisan, untuk menilai kemampuan berbicara dan menyampaikan gagasan. Terus yang ketiga yaitu unjuk rasa, seperti mendongeng, membaca puisi, menulis teks, untuk digunakan menilai keterampilan secara langsung. Terus yang keempat, portofolio, yaitu kumpulan karya siswa, misalnya kumpulan puisi, cerita, atau rangkuman bacaan yang menunjukkan perkembangan belajar mereka. Terus yang kelima yaitu observasi, digunakan untuk menilai sikap dan keterlibatan siswa dalam kegiatan berbahasa atau bersastra. Dan untuk instrumen yang biasa digunakan mencakup rubrik penilaian untuk keterampilan berbicara dan menulis, serta daftar periksa untuk kegiatan membaca dan mendengarkan. Contoh aktivitas dan penilaiannya, misalnya saat siswa membacakan puisi, guru menilai intonasi, lafal, dan ekspresi, atau saat siswa menulis cerita pendek, penilaian dilakukan berdasarkan struktur cerita dan penggunaan bahasa. Untuk membaca, siswa bisa diberi teks bacaan dan diminta untuk menjawab pertanyaan terkait isi bacaan. Sedangkan untuk berbicara bisa dilakukan dengan menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca. Prinsip penilaian. Prinsip penilaian terbagi menjadi 4. Yang pertama, autentik, yaitu mengukur kompetensi secara nyata dan kontekstual. Yang kedua, berorientasi pada kompetensi, yang artinya mengacu pada capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga, berkeadilan, yang artinya memperhatikan keberagaman latar belakang siswa. Yang keempat, berkelanjutan, yang artinya dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pembelajaran. Yang terakhir, bagaimana hasil penilaian dimanfaatkan. Nah, hasil penilaian tidak hanya digunakan untuk memberi nilai akhir, tetapi juga sebagai dasar untuk memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai materi dan remedial bagi siswa yang masih kesulitan. Nah, selain itu, hasil penilaian juga menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran.